Om Swastiastu. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan contoh kegiatan bermain dan bentuk permainan untuk menstimulasi aspek perkembangan anak usia dini. Yang pertama, ada aspek pengembangan nilai agama dan moral. Contohnya, saat anak-anak bermain letak umpet di lapangan, lalu melihat ada anak yang jatuh atau keseleo. Nah, di sana anak itu dapat menolong temannya yang sedang jatuh. Di sini, anak dapat mengembangkan nilai-nilai dan ide-ide moral pada anak. Yang kedua, ada aspek pengembangan sosial emosional. Contohnya, anak yang sedang bermain bola yang dapat mendorong anak dalam melatih sosialnya. Dari sana, anak dapat belajar bekerja sama untuk bermain bergilir pada teman lainnya, seperti kapan harus menendang bola, kapan harus menerima bola, dan kapan harus mengamankan bola pada gawangnya. Melalui permainan ini dapat diajari mengenai sikap yang tepat bila ia menang. Misalnya, tidak boleh mengejek kawan yang kalah. Sikap yang benar adalah bila ia kalah, misalnya tidak menyalahkan orang lain atas kekalahannya. Cara bekerja sama yang baik dengan teman dalam satu timnya. Yang ketiga, ada aspek pengembangan kognitif. Contohnya, saat anak sedang bermain polisi-polisi menggunakan kebun sebagai tempat bermain, agar anak dapat mengenal lingkungannya. Nah, dari sana, anak dapat mengenal mana polisi dan mana penjahatnya. Anak yang bertugas menjadi penjahat akan berpencar di tempat kebun tersebut. Nantinya, tugas anak menjadi polisi akan mencari penjahat tersebut. Yang keempat, ada aspek perkembangan psikmotorik. Contohnya, anak dapat menggambar dan mewarnai, misalnya menggambar garis yang sederhana atau mewarnai melalui buku gambar. Nah, hal ini bertujuan supaya anak dapat menggenggam pensil dan krayon dengan kuat dan erat. Dapat juga melatih kekuatan otot tangan. Yang kelima, ada aspek pengembangan seni. Contohnya, membuat gelang atau kalung dari manik-manik atau meronci. Di sana, anak dapat kita siapkan seperti gunting, manik-manik, dan berbagai motif. Nah, setelah itu, kita mengajak anak-anak untuk membuat kalung atau gelang untuk melatih konsentrasi pada anak. Nah, selain itu, dapat juga melatih kekuatan otot tangan pada anak. Yang keenam, ada aspek pengembangan bahasa. Contohnya, saat anak sedang menyanyi sebuah lagu pelangi-pelangi. Di sana, anak dapat mengenal dan mampu mengucapkan kata melalui irama dari lagu dan anak dapat mengingat isi dan lagu tersebut. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang bentuk-bentuk permainan. Nah, yang pertama yaitu bentuk permainan eksploratif. Yang kedua, bentuk permainan secara konstruktif. Yang ketiga, bentuk permainan pura-pura. Nah, yang pertama, permainan eksploratif yaitu permainan dengan cara menggerak-gerakkan benda tersebut. Yang kedua, yaitu permainan secara konstruktif. Nah, permainan secara konstruktif yaitu permainan yang menggunakan alat dengan cara menyusun benda tersebut. Contohnya, seperti anak sedang melakukan kegiatan menyusun puzzle atau kegiatan menyusun balok menjadi sebuah bangunan seperti rumah, menara, gedung, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu bermain pura-pura. Bermain pura-pura adalah bermain dengan cara menirukan gaya orang lain atau bermain dengan cara berperan sebagai orang lain. Nah, adapun contoh bermain pura-pura, di mana anak berpura-pura menirukan gaya sebagai dokter. Yang kedua, yaitu anak berpura-pura menjadi seorang polisi, di mana anak akan berperan dengan gaya seorang dokter tersebut, kemudian gaya dari polisi tersebut. Adapun kesimpulan yang bisa
saya sampaikan yaitu bermain adalah pekerjaan anak-anak dan anak-anak sangat gemar bermain. Dalam bermain, anak-anak mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dengan mencoba berbagai cara dengan mengerjakan sesuatu dan memilih dan menemukan cara yang paling tepat. Nah, dalam permainan, anak-anak ini menggunakan bahasa untuk membawakan aktivitasnya, memperluas dan menyaring bahasa mereka dengan berbicara dan mendengar anak-anak yang lain. Sekian presentasi dari contoh kegiatan bermain dan bentuk permainan pada anak usia dini. Bila ada salah kata dari kelompok kami,